Halo, apa kabar? Senang sekali bisa menjumpai Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Bung Rocky, akhirnya ini Jokowi dan DPR itu nyerah juga lah ya, berhadapan dengan amarah rakyat. Tapi pertanyaan sekarang, bagaimana nasib Kaisang? Anda yakin bahwa Jokowi itu melupakan begitu saja ambisinya? Jadi kalau gitu, kira-kira siasat apa lagi yang akan dilakukan oleh Jokowi? Memang pada akhirnya pertanyaannya adalah soal itu. Bagaimana nasib Kaisang? Kan putusan MK itu secara umum berlaku untuk semua pihak. Tetapi kita tahu bahwa fokus persoalan politiknya adalah keinginan Pak Jokowi untuk memungkinkan Kaisang itu jadi kandidat. Jadi atau bahkan kalau jadi kandidat pasti harus jadi gubernur tadi di DKI atau di Jawa Tengah. Jadi sebetulnya kalau kita balik lagi pada misi politis dari Jokowi yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, itu membuat seorang berpikir siasat apalagi yang akan dipakai oleh Pak Jokowi untuk memastikan bahwa Kaisang itu tidak boleh lenyap dari peta persaingan politik. Kan itu dasarnya tuh. Nah karena itu kita balik lagi pada isu awalnya tuh. Setelah DPR membatalkan rencana untuk berkelahi dengan Mahkamah Konstitusi, atau dengan gampang kita ucapkan setelah Jokowi kalah di dalam pertandingan ini, ada masalah baru, yaitu bagaimana kimia antara Gerindra dan Pak Jokowi. Kan itu dasarnya, atau potensi Pak Prabowo bikin relasi baru dengan Pak Jokowi setelah Kaisang tidak bisa masuk di Jakarta, atau bahkan mungkin juga akan dihalangi di Jawa Tengah. Jadi pertanyaan publik sekarang adalah siasat apa yang sedang direncanakan oleh Pak Jokowi. Itu mungkin yang membuat politik masih akan bergairah lagi, dan sangat boleh jadi keputusan yang atau ucapan Pak Dasko kemarin akan dievaluasi oleh Gerindra. Kan sebetulnya itu. Jadi masih akan ada keramaian internal Gerindra juga dengan keputusan yang dibacakan oleh Dasko. Dan tentu Dasko apapun dia tetap dapat sinyal dari Pak Prabowo untuk menghentikan proses perlawanan terhadap Mahkamah Konstitusi. Jadi masih banyak sisa dinamika politik yang hari-hari ini akan kita tonton lagi tuh. Karena dasarnya satu, yaitu Jokowi tidak mungkin dihentikan keinginan dia untuk mewariskan kekuasaan pada anak-anaknya, pada dinastinya. Sementara Pak Prabowo melihat hal yang lebih efektif, yaitu peristiwa ini kalau berlanjut bisa mengganggu pelantikan beliau yang dalam beberapa puluh hari lagi. Nah, sekarang kita bicarakan Pilkada Jakarta. Kan dengan tetap dilaksanakannya atau dieksekusinya putusan dari Mahkamah Konstitusi itu berarti PDIP bisa mencalonkan sendiri kadernya ya. Pertanyaannya siapa yang akan dicalonkan oleh PDIP? Karena Jakarta ini kan medan tempur utama bagi PDIP kalau mereka ingin membalas dendam gitu ya, atau katakan bukan membalas dendam, apa ya, membalas apa yang dilakukan oleh Jokowi pada pemilu lalu. Khusus dalam soal Jakarta, tentu pertandingan politik bukan sekedar kader siapa versus kader siapa. Karena seolah-olah PDIP diminta untuk mencalonkan kadernya sendiri. Tapi bagi PDIP, hitungannya bukan sekedar menang di DKI. Tetapi calon yang menang di DKI itu harus jadi pintu pertama untuk membangun semacam benteng politik baru supaya tidak diacak-acak lagi oleh Jokowi. Setelah benteng itu jadi, maka PDIP mulai mempersiapkan artileri untuk diarahkan ke Merdeka Utara. Kan itu maksudnya. Jadi ini bukan soal Ahok atau Anies. Anies dianggap bukan kader, bukan. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi, dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana. Kan itu sorry, itu yang kita bisa bilang sebagai gabungan antara taktik dan strategi bagi PDIP Perjuangan. Jadi tidak perlu PDIP Perjuangan mencari kader dari dalam dirinya sendiri. Tentu ada banyak kader yang bisa ditaruh di DKI itu, tapi bagi PDIP dia mau lihat apakah kadernya itu cukup kuat secara populis atau secara populer dan secara ideologis mampu untuk menghalangi ekspansi politik Jokowi di DKI. Junto tentu di seluruh potensi PDIP dihalangi lagi oleh Jokowi kan.
Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini itu sebut aja itu sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali, tidak perlu disebut serangan balik, tapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back, dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, itu kemampuan gerilya itu akan dibuktikan apakah yang akan diusulkan oleh PDIP atau pasangan untuk DKI itu betul-betul secara diametral berbeda dengan yang diusulkan oleh Pak Jokowi. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah, itu sekarang yang orang pertanyakan. Apakah terbalik? Apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ. Tapi sekali lagi kita mau terangkan bahwa pintu yang dibuka oleh Mahkamah Konstitusi tidak mungkin lagi ditutup hanya demi kepentingan tukar tambah yang sifatnya pragmatis. Di situ ada semacam ideologi ditinggalkan artinya dipesankan oleh MK bahwa mulailah untuk berani menentang cawe-cawe Presiden Jokowi. Anda tadi menyebut ini pesan terselubung dari Mahkamah Konstitusi, ya, ini atau sebenarnya sinyal lah bahwa rakyat harus berani melawan kekuasaan Jokowi, ya, karena Mahkamah Konstitusi sendiri dengan putusannya kemarin itu, ya, itu tidak bisa diartikan lain mereka mulai melawan kekuasaannya Jokowi. Ya, saya pakai istilah tadi pesan terselubung dari Mahkamah Konstitusi. Tentu bukan pesan hukumnya. Pesan hukumnya jelas bahwa kebijakan yang keputusan Mahkamah Konstitusi harus segera dilaksanakan, dan DPR udah mengerti itu, Pak Dasko mengerti itu. Tetapi di belakang pesan hukum itu ada pesan politis, yaitu masyarakat sipil harus mulai berani untuk melawan kezoliman yang sedang dipraktikkan oleh Jokowi. Kan itu pesannya, pesan yang bukan rasio desidendi, tetapi ini rasio essendi. Jadi di belakang, atau causa essendi itu, di belakang keputusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya legal formil, sifatnya legalistik, di belakang yang legalistik ada yang politis. Nah, yang politis ini yang mesti dibaca dengan kemampuan hermeneutik, kemampuan semiotik, atau kemampuan tafsir abstraksi, bahwa ada hal yang diselundupkan di dalam benak kita oleh Mahkamah Konstitusi, dan itu hanya bisa dibaca oleh mereka yang menginginkan perubahan. Pesan itu adalah Mahkamah tidak lagi akan menjadi peralatan Jokowi. Itu jelas pesan itu tuh. Dan pesan itu saya kira juga yang dibaca secara mungkin bukan samar-samar, tapi secara bijak oleh Pak Prabowo. Walaupun di dalam Gerindra pasti ada perdebatan, pertentangan tuh kenapa kenapa misalnya harus menarik agenda melawan Mahkamah Konstitusi. Dan itu mungkin yang akan jadi pembicaraan berikutnya. Apakah Pak Dasko benar mengambil keputusan itu karena pertimbangan sempurna dari Gerindra, atau bahwa di dalam Gerindra pasti ada faksi-faksi yang juga masih berselisih. Tetapi yang jelas sinyal itu pasti diketahui oleh Pak Prabowo dan sudah dilakukan semalam. Jadi peristiwa itu sudah terjadi, tinggal orang menduga lagi ada siasat nggak setelah ini nih. Jangan-jangan ini cuma buying time. Tapi tetap ide untuk memulai perlawanan pada Pak Jokowi itu udah genderangnya udah ditabuh oleh para mahasiswa, dan akibatnya memang panjang karena banyak yang korban, ada yang patah tulang, ada yang giginya tanggal, dan itu akan diproses. Saya kira teman-teman LBH dan advokasi yang disiapkan oleh Unpad, oleh anak-anak dari Tangerang, dari Banten, dan dari UI sendiri atau LBH sendiri menyiapkan fasilitas untuk mendampingi korban dari kekerasan yang dibuat oleh aparat. Kemarin itu seperti juga aksi-aksi unjuk rasa sebelumnya, selain mahasiswa, itu kita menyaksikan fenomena yang saya kira khas ini di Jakarta, yakni anak-anak STM itu kembali juga turun ke lapangan begitu. Bagaimana sih Anda menjelaskan ini, fenomena apa ini maksudnya? Saya justru kagum dengan teman-teman SMA dan anak STM terutama yang datang ke DPR, walaupun mungkin agak terlambat, tapi mereka mungkin membaca arah dan sangat paham apa yang sedang terjadi. Nah, bagi mereka kemampuan politik hari-hari ini akan mereka tonton sebagai bagian juga dari perjuangan mereka. Anak-anak saya lewat di
di samping jalan ke arah DPR itu berpapasan dengan anak-anak STM, bahkan mereka bawa bambu itu untuk menunjukkan sportivitas dalam politik sekaligus Spartaism, jadi keinginan untuk memajukan usulan itu bahkan dengan perlengkapan yang seolah lagi baris berbaris ibarat tentara Romawi itu. Dan itu juga petunjuk bahwa ide-ide untuk meninggalkan sifat otoriter, untuk meninggalkan sifat feodal, untuk meninggalkan hal-hal yang dianggap bagian dari neo otoritarisme Jokowi itu terbaca akhirnya bahwa orang seluruh rakyat sebetulnya ingin supaya Pak Jokowi berhentilah dengan upaya untuk memastikan bahwa dia hanya boleh lengser bila Gibran dipastikan akan jadi wakil presiden dan kemudian jadi presiden. Dia hanya boleh lengser untuk memastikan bahwa anaknya berikutnya itu Saudara Kaisang itu sudah dipersiapkan untuk menggantikan posisi-posisi strategis dalam kekuasaan. Demikian seterusnya, anak mantunya atau bahkan sampai cucunya itu kan. Yang kita tahu bahwa mungkin dianggap absurd, tapi bagi Pak Jokowi itu semacam jalan pikiran metafisiknya tuh. Padahal sebetulnya kita mungkin menduga juga bahwa anak-anaknya tidak segila itu atau senekat itu mimpinya tuh. Tetapi dia dipaksakan oleh situasi atau dipaksakan atau dikondisikan oleh Presiden Jokowi yang memang ketakutan kalau dinasinya tidak berkuasa itu nanti yang akan kena ya dinasti itu yang akan dipersoalkan oleh masyarakat sipil di kemudian hari. Jadi kita mulai menduga secara psikoanalisis bahwa ada semacam mental antara ingin berkuasa dan takut kalau kekuasaannya hilang. Itu sebetulnya paranoia, sakit jiwa yang ada pada seorang pemimpin. Jadi kita mesti biasakan juga untuk melihat dimensi psikoanalisis dari seorang yang akan memimpin kita. Hal yang sama kita harus juga ucapkan untuk Pak Prabowo, karena Pak Prabowo tetap harus memperlihatkan kontras dengan kepemimpinan yang sekarang diolok-olok sebagai Raja Jawa yang bengis, kan itu intinya tuh. Tadi Anda menyebut adanya peserta unjuk rasa ini yang terluka. Saya juga mendapat laporan banyak sekali yang ditangkap oleh polisi ya. Ini kok masih berulang ya kekerasan dari aparat keamanan itu. Saya membaca juga ada beberapa wartawan yang diintimidasi oleh bukan hanya aparat kepolisian, dalam hal ini BRIMOB, tapi juga dari anggota TNI. Jadi sekali lagi saya bersimpati pada teman-teman saya atau murid-murid saya yang luka-luka, tapi kita tahu bahwa persiapan yang kita butuhkan adalah membekali negeri ini dengan ide-ide baru, ide akal sehat, ide demokrasi. Jadi teman-teman juga jurnalis, para dosen, para akademisi itu sudah berupaya untuk menghasilkan semacam gerakan baru untuk memuliakan akal pikiran, memuliakan pertengkaran argumentatif, memuliakan cita-cita untuk menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir. Itu yang berulang kali saya ucapkan di semua sudut universitas di Indonesia tuh. Dan dengan penuh hormat kita ingin juga memberitahu bahwa yang sedang berlangsung ini harus ada ujungnya tuh. Di dalam pikiran saya bahwa apapun Pak Jokowi itu membuat kesalahan, dan kesalahan itu bisa ditilik dari dua sudut. Sudut etika udah pasti terjadi, dan sudut hukum, dan itu mungkin baru bisa diproses setelah beliau lengser, atau memang ada kehendak kekuatan politik untuk memulai semacam keputusan melengsarkan Pak Jokowi. Itu adalah permainan politik, tapi buat kita yang ada di masyarakat sipil, minimal ada situasi yang memungkinkan kita mengucapkan kembali janji reformasi, yaitu tidak boleh ada nepotisme, tidak boleh ada korupsi, tidak boleh ada feodalisme, dan kembalikan politik itu ke wilayah akademis. Bukan sekedar kembali ke kampus, tapi kembalikan politik di dalam suhu perdebatan akademis. Itu intinya tuh. Tentu ada perspektif para politisi, perspektif para hoaxer, perspektif para tukang survei, itu urusan mereka tuh. Tapi bagi kita masyarakat sipil, kita menghendaki ada politik yang jujur, dan kejujuran itu datang dari keinginan untuk merubah keadaan. Jadi ketika kita mengubah keadaan, itu pertanda bahwa kita menginginkan kejujuran. Salam akal sehat, tetap waras, tetap semangat, 0%. salam 0%.